Pernah kepikiran nggak sih, apakah ada semacam batas kecepatan universal, tapi bukan buat mobil atau pesawat, melainkan untuk semua jenis mesin? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang cukup radikal, bahwa sama seperti kecepatan cahaya, ternyata ada juga batas fundamental untuk efisiensi. Sebuah hukum alam yang nggak bisa kita akali, secanggih apapun teknologi kita. Yuk kita coba bedah ide ini lebih dalam. Ini bukan soal keterbatasan teknologi kita, atau kita kurang pinter, sama sekali bukan. Ini tuh soal aturan main dari alam semesta itu sendiri. Ada hal-hal yang emang mustahil. Iya, karena fisika bilang begitu. Inilah aturan dasarnya. Ceritanya, kita mulai dari seorang tokoh bernama Sadi Carnot. Coba bayangin, di tahun 1824, jauh sebelum kita benar-benar paham konsep energi itu apa, insinyur jenius ini udah nemuin sebuah batasan fundamental yang ternyata ngatur semua mesin. Sebuah penemuan yang benar-benar melampaui zamannya. Nah, ini dia nih inti penemuannya yang revolusioner. Nggak peduli bahan bakarnya apa, mau itu batu bara, bensin, atau bahkan reaksi nuklir. Nggak peduli juga seberapa canggih desain mesin yang kalian buat. Carnot nemuin pada akhirnya cuma satu hal yang jadi penentu batas efisiensi tertinggi, perbedaan suhu. Itu aja. Terus, gimana caranya Carnot bisa sampai ke kesimpulan ini? Dia melakukannya lewat sebuah eksperimen pikiran yang brilian banget. Dia ngebayangin sebuah mesin yang sempurna secara teori, yang nggak ada gesekan sama sekali. Inilah cetak biru dari mesin ideal yang kemudian jadi standar emas buat semua mesin di dunia nyata. Coba deh bayangin, prosesnya itu kayak tarian 4 langkah yang sempurna dan bisa diulang-ulang. Pertama, gasnya menyerap panas buat dorong piston. Kedua, sumber panasnya dilepas, gasnya jadi dingin sambil terus mengembang. Ketiga, gasnya dipadatkan lagi, ngebuang sisa panasnya ke lingkungan yang lebih dingin. Dan terakhir, gasnya dipadatkan lebih jauh lagi, suhunya balik ke awal, siap buat mulai tarian lagi. Setiap langkahnya dirancang buat efisiensi maksimal. Dan ini dia pembuktiannya secara matematis. Rumus ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Efisiensi 100% itu mustahil. Kenapa? Gini, supaya efisiensi atau eta bisa jadi 1, suhu pembuangannya si T_dingin itu harus mencapai 0 mutlak. Dan fisika bilang itu nggak mungkin. Artinya akan selalu ada sisa panas yang kebuang. Selalu. Nah, disinilah letak paradoksnya. Atau bisa dibilang kelemahan tragisnya. Untuk bisa mencapai efisiensi sempurna ini, setiap langkah siklisnya harus jalan pelan banget, nyaris tak terhingga lambatnya. Artinya apa? Artinya mesin yang secara teori paling efisien justru nggak ngasilin tenaga sama sekali. Jadi ya, di dunia nyata, kita selalu bikin kompromi. Kita korbankan sedikit kesempurnaan demi dapat kecepatan dan tenaga. Oke, hukum ini kedengarannya absolut banget kan? Tapi ya namanya ilmuwan, pasti ada aja yang coba cari celahnya. Emangnya ada yang pernah nyoba ngelanggar hukum ini? Oh, tentu saja ada. Yuk kita kenalan sama penantang paling terkenal dalam sejarah fisika. Fisikawan legendaris James Clerk Maxwell mengajukan sebuah eksperimen pikiran. Coba bayangin ada sesosok makhluk super kecil yang dia sebut iblis yang jaga sebuah pintu di antara dua ruangan berisi gas. Iblis ini bisa lihat tiap molekul, dan dengan cerdiknya, dia cuma ngebuka pintu buat molekul yang geraknya cepat ke satu sisi dan yang lambat ke sisi lainnya. Lama-kelamaan, dia berhasil menciptakan sisi panas dan sisi dingin dari suhu yang tadinya sama. Seolah-olah menciptakan energi dari ketiadaan dan melanggar hukum fisika. Ini bukan sekedar teka-teki loh. Pertanyaan ini benar-benar menghantui para fisikawan selama lebih dari seabad. Kalau iblis ini beneran mungkin ada, apa itu artinya? Hukum kedua termodinamika, yang jadi salah satu pilar utama fisika, itu salah? Apa ini membuka jalan buat mesin energi gratis yang katanya mustahil itu? Jawabannya baru ditemukan 100 tahun kemudian. Dan ini yang bikin kaget. Ternyata, biaya yang harus dibayar si iblis itu bukan energi buat buka tutup pintu. Biayanya terletak pada informasi. Tindakan mengukur posisi molekul, nyimpen itu di memorinya, dan kemudian menghapusnya. Nah, kuncinya ada di sini, namanya prinsip Landauer, yang intinya, informasi itu punya wujud fisik. Ternyata, tindakan menghapus satu bit informasi, misalnya pas si iblis lupa sama kecepatan molekul sebelumnya buat ngukur yang baru, itu secara fundamental wajib melepaskan sejumlah kecil panas ke lingkungan. Dan coba tebak, jumlah panas yang dihasilkan dari proses melupakan ini persis sama dengan jumlah energi yang kelihatannya dia ciptakan. Alam semesta selalu menyeimbangkan pembukuannya. Hukum fisika tetap tak terkalahkan. Oke, dari mesin ideal dan iblis teoretis, sekarang kita balik lagi ke dunia nyata. Karena jangan salah, hukum Carnot ini bukan sekedar konsep abstrak di buku pelajaran.
Ini adalah prinsip rekayasa yang membentuk dunia modern kita dan bahkan mengatur cara kerja kosmos. Contoh paling gampangnya bisa kita lihat di jalanan setiap hari. Pernah kepikiran nggak kenapa sih truk-truk gede itu pakainya mesin diesel? Jawabannya, ya efisiensi Carnot. Mesin diesel itu bekerja di suhu pembakaran yang jauh lebih tinggi daripada mesin bensin. Sesuai rumus Carnot tadi, perbedaan suhu yang lebih besar berarti potensi efisiensi yang lebih tinggi juga. Ini fisika murni lagi beraksi. Dan ini tuh ada di mana-mana loh. Pembangkit listrik sengaja dibangun dekat sungai atau laut supaya punya reservoir dingin yang efisien. Mesin-mesin canggih NASA di luar angkasa juga dirancang pakai prinsip ini. Bahkan kulkas di dapur kalian itu pada dasarnya mesin panas yang kerjanya dibalik. Dia pakai energi buat mindahin panas dari dalam keluar. Dan semuanya diatur sama hukum efisiensi yang sama persis. Tapi aplikasi yang paling gila dari hukum ini membawa kita jauh melampaui bumi menuju objek paling misterius di alam semesta. Inilah saatnya kita menghubungkan mesin uap dari abad ke-19 dengan kosmologi modern. Siap-siap ya, ini bagian penutup yang bakal bikin kita semua melongo. Berkat Stephen Hawking, kita jadi tahu kalau lubang hitam itu nggak sepenuhnya hitam, mereka punya suhu. Dan kalau sesuatu punya suhu, hukum termodinamika, hukumnya Carnot, menuntut benda itu untuk melepaskan panas. Panas inilah yang kita kenal sebagai radiasi Hawking. Coba pikirin deh, prinsip yang sama yang ngejelasin kenapa mesin uap ngeluarin uap, juga ngejelasin kenapa lubang hitam itu bersinar. Satu hukum universal yang ngatur segalanya, dari mesin buatan manusia sampai ke jantung kosmos itu sendiri. Benar-benar sebuah pemikiran yang luar biasa buat mengakhiri pembahasan kita.